Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Katanya, sekarang beberapa tahun terakhir, zaman jadi makin edan. Perumahan ini hampir bisa kamu cocokin ke berbagai hal, termasuk buat ikan hias. Semakin banyak penghobi nggak jamin, makin banyak inovasi yang baik. Belakangan, malah ada beberapa inovasi yang aneh, yang bukannya membawa sebuah hal yang menyegarkan, tapi malah membawa kontroversi. Sebuah kontroversi ini berhubungan dengan penyalahan kodrat. Misal kamu yang biasa kerja jadi desainer, tahu-tahu dikasih kerjaan mesti terbangin pesawat. Memang ada yang bisa, namun secara natural manusia tidak akan semuanya bisa melakukan seperti itu. Nah, inilah kejadian di dunia ikan hias lokal karena banyak ikan-ikan air laut yang dijual sebagai ikan air tawar. Seller ini mencoba menjual ikan-ikan yang hidup di air laut dengan embel-embel ikan yang sudah bisa hidup di air tawar. Kontroversi ini mengundang sebuah pertanyaan, apakah memang ikan air laut bisa hidup di air tawar? Apakah ikannya nggak ngerasa kesiksa? Pantaskah manusia mengintervensi kodrat mereka? Tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Ikan air laut yang dipaksa hidup di air tawar. Setiap tahun, tren dalam dunia ikan hias selalu berubah. Untuk menuntut perubahan tren yang kerap terjadi, seller dipaksa buat selalu berinovasi. Upaya ini membuat banyak seller dan breeder cupang selalu mencoba buat mengawin silangkan ikannya biar dapetin jenis baru, yang mana bisa jadi kacauan anyar di pasaran. Buat seller yang nggak jualan ikan ternakan, mereka biasanya masukin ikan-ikan yang jarang dijual atau bahasa kerennya ikan rare. Targetnya ya siapa tahu, ikan tersebut bisa jadi ikan yang membawa tren baru seperti cana yang naik pamornya selama 3 tahun terakhir. Malah ada juga ikan rekayasa genetik kayak glowfish yang sekarang lagi laris manis di pasaran, bagai kacang goreng. Glowfish adalah contoh upaya manusia untuk berkreasi mengintervensi kehidupan serta kodrat ikan demi mendapatkan keuntungan. Namun praktek memasukkan protein dari gurita, koral, serta ubur-ubur ke dalam tubuh ikan diyakini nggak bikin ikannya sakit, jadi masih aman buat dilakukan. Tetapi ada juga oknum yang mengambil langkah ini semakin jauh, terlalu jauh sampai bikin orang banyak yang keheranan. Belakangan ini, banyak banget video di YouTube yang menunjukkan ikan Nemo yang normalnya hidup di air laut dipelihara di dalam aquascape dengan kayu serta tumbuhan air tawar. Video ini lantas membuat heboh warganet yang bertanya-tanya, memangnya bisa ikan laut kayak clownfish hidup di air tawar? Video tersebut nggak memberi penjelasan secara rinci mengapa ikan laut ini bisa hidup di air tawar, serta nggak ngasih tahu juga bagaimana nasibnya ikan malang tersebut. Yang jelas video ini membawa prasangka serta praduga kalau ikan laut bisa hidup di air tawar, yang mana akhirnya bakal berakibat banyak orang yang mencobanya. Hal ini bisa jadi sebuah demam yang kurang baik buat dunia ikan hias lokal, karena prakteknya bisa membuat ikannya yang awalnya mau dipelihara malah mati secara percuma. Bab 2. Memangnya ikan laut bisa hidup di air tawar? Kamu pasti agak bertanya-tanya, kenapa ikan air laut tidak bisa hidup di air tawar? Sebaliknya, ikan air tawar juga mati kalau ditaruh di dalam air laut, padahal sama-sama ikan dan bentuknya juga sama, plus sama-sama hidup di air yang sama. Secara natural, ikan air laut memang tidak bisa hidup di air tawar. Namun, namanya alam terkadang ada sebuah pengecualian. Di alam bebas, ada beberapa jenis ikan yang hidup dengan cara bermigrasi dari laut ke sungai, ataupun sebaliknya. Contoh yang paling nyata adalah ikan salmon. Ikan salmon hidup di air laut, tapi pas mereka mau bertelur dan nyari jodoh, ikan ini kudu berenang jauh balik ke tempat di mana mereka dilahirkan, yaitu sungai air tawar. Mereka bermigrasi, berpindah tempat dan habitat dari air asin ke air tawar. Kenapa ikan salmon bisa punya kesaktian kayak gitu? Ikan salmon punya beberapa keahlian yang bikin mereka bisa hidup dengan nyaman walau bermigrasi dan terpaksa merubah habitatnya dari air laut ke air tawar. Dalam sel epitel insangnya, salmon memiliki enzim khusus yang menghidrolisis ATP dan menggunakan energi yang dilepaskan untuk secara aktif mengangkut Na+ dan Cl- melawan gradien konsentrasinya. Hal inilah yang membuat sel di dalam tubuh ikan salmon bisa bekerja sebagaimana mestinya, walau mereka berpindah habitat. Masalahnya, nggak semua ikan air laut bisa melakukan apa yang dilakukan sama ikan salmon. Proses osmosis menjadi kuncinya. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Wahyu Pamungkas pada ikan air tawar, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Dalam keadaan normal, proses ini berlangsung seimbang. Sedangkan pada air laut, caranya justru kebalikannya. Kembali mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Zakia Darajat, osmoregulasi ikan air laut berbeda dengan air tawar karena tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya.
Ikan air laut cenderung kehilangan cairan tubuhnya dan mendapatkan tambahan garam dari lingkungannya. Karena proses osmosisnya yang berbeda, jadi ikan air laut dan ikan air tawar memang tidak bisa bertukar habitat, kecuali beberapa ikan saja seperti salmon. Salmon pun gak selamanya tinggal di air tawar, karena mereka juga kudu balik ke laut lagi untuk pas sudah gedenya. Ikan air laut sudah biasa hidup dengan lingkungan air yang asin. Karena sudah biasa menelan air asin dengan kadar yang tak terbatas, maka ikan air laut pasti bakal kebingungan ketika mereka berada di air tawar. Kadar asinnya tidak ada. Air tawar yang masuk ke dalam tubuh ikan air laut tadi akan memecah dinding-dinding sel. Pecahnya dinding sel ini berakibat buruk kepada stabilitas tubuh si ikan. Karena akhirnya ikan tersebut tidak bisa menjalankan organ tubuhnya sebagaimana mestinya. Akibatnya ikan tersebut bisa mati. Ikan air tawar juga tidak bisa hidup di air laut karena kadar garam yang tinggi yang mereka serap ke dalam tubuh bisa mengakibatkan ginjal mereka terganggu. Akhirnya ikannya bisa mati. Jadi secara kodrat, terpisahnya lautan dan sungai sudah menjadi sebuah harga mati kepada penghuninya. Ikan yang hidup di laut haruslah hidup di laut, sementara yang di sungai ya hidup di sungai. Tapi di tengah polemik ini, ada juga ikan yang bisa hidup di dua tempat. Berbeda dengan salmon yang mesti migrasi dalam waktu tertentu dan hidup secara penuh di satu perairan. Ikan ini bisa keluar masuk air laut dan air tawar. Mereka inilah yang banyak dijual sebagai ikan brekis. Ikan apa saja ya? Bab 3. Ikan air laut yang dijual jadi ikan air tawar. Sekitar 5 tahun yang lalu, aku pernah beli satu jenis ikan yang dipasarkan sebagai ikan laut yang bisa hidup di air tawar. Tertarik dengan label dagang tersebut, aku nggak pakai mikir, langsung meluncur ke toko tempat ikan itu dijual dan langsung membelinya. Ikan yang aku beli adalah ikan giant trevally atau dikenal luas sebagai ikan kue. Ikan apa kue nih? Nah, ikan giant trevally jadi salah satu ikan air laut yang dijual sebagai ikan air tawar. Nampaknya banyak yang tertarik karena ikan ini juga sering dipelihara di dalam tank bersama ikan-ikan air tawar lainnya yang secara natural tidak bakal mereka temukan. Kalau penghobi, ada yang nyatuin GT dengan RTC, yaitu Giant Trevally dan Red Tail Catfish. Ya sudah pasti, mereka nggak bakal ketemu di habitat aslinya. Selain karena berasal dari belahan dunia yang berbeda, RTC atau Red Tail Catfish juga tidak bisa mampir ke habitat GT atau Giant Trevally yang ada di muara ataupun laut lepas. Giant Trevally punya tradisi kehidupan yang mirip sama ikan salmon, di mana ikan GT atau Giant Trevally yang kecil memang hidup di air dengan salinitas rendah, termasuk air sungai. Maka dari itu, ikan-ikan GT air tawar kebanyakan dijual yang berukuran kecil, karena proses adaptasi yang bisa lebih mulus karena memang mereka secara natural hidup di air yang berkadar garam kecil. Pas sudah gede, barulah GT hidup di lautan bebas dan jadi target pemancing kelas berat. Fenomena GT air tawar ini tidak cuma terjadi di perdagangan ikan hias doang, karena mereka juga ditemukan di alam. Pada tahun 2019 lalu, Danau Bungara di Aceh digemparkan dengan munculnya jenis ikan yang warga sekitar sering ngelihatnya di lautan. Ikan dengan nama latin Carans ignobilis ini ditemukan nyangkut di salah satu jaring milik warga. Ukurannya masih kecil, persis banget dengan ikan citi yang dulu aku beli. Ditemukannya citi di Danau Bungara terbilang aneh karena jarak antara danau ke laut lepas mencapai 50 km jauhnya. Gimana bisa ikan yang normalnya hidup di laut kok bisa nyasar ke danau yang jaraknya jauh banget dari laut? Dugaan paling besarnya adalah ada sebuah jalan yang menghubungkan Danau Bungara dengan laut lepas. Lewat jalan inilah ikan citi atau Giant Trevally tersebut masuk. Menurut cerita rakyat, katanya sih, memang ada sebuah terowongan yang menghubungkan Danau Bungara dan laut lepas yang letaknya di dasar danau. Tapi cerita itu adalah cerita rakyat yang belum ada buktinya. Jadi fenomena ini masih misteri secara ilmiah. Selain ikan jiti, ada juga ikan mangrove jack, bumblebee grouper, ketang-ketang, ikan sumpit, mono argante, dan banyak lagi. Kesemua ikan tersebut udah dijual sebagai ikan air tawar. Sebenarnya dalam kasus ini, dipasarkannya mereka sebagai ikan air tawar masih dianggap wajar, karena memang ikan-ikan ini secara langsung pasti pernah hidup di lingkungan bersalinitas rendah. Jadi, buat mengkonversi ikan-ikan air payau atau brekis ini ke air tawar masih jadi hal yang mudah dan bisa diwajarkan. Walau kamu juga harus memberi garam ikan agar mereka bisa mendapatkan sedikit salinitas air kalau kamu mau pelihara. Masalahnya, ada ikan yang pure laut, yang tinggal di air laut dan juga mati di air laut. Dipasarkan jadi ikan brekis air tawar. Gimana ya jadinya? Bab 4. Ikan badut air tawar. Tahun lalu, aku sempat jalan-jalan di pasar ikan hias Jatinegara. Banyaknya ikan di sana membuat aku terasa dimanjakan. Senang banget bisa ngelihat banyak ikan yang dijual di sana dengan bentuk bermacam-macam.
Tapi ada satu ikan yang paling menarik perhatianku. Soalnya di antara pedagang lain yang jual ikan air tawar, ada satu yang punya ikan Nemo atau clownfish. Karena penasaran, aku datengin. Setelah berbincang sebentar, ternyata ikan clownfish ini adalah ikan air tawar. Sontak, aku kaget karena ikan badut adalah ikan air laut yang tinggalnya jauh dari muara dan bergantung banget sama terumbu karang dan koral. Kata si penjual, ikan badut ini sudah dikonversi jadi ikan air tawar. Jadi ikannya memang bisa dipelihara pakai air rumah kamu. Temuan ini bikin aku kaget sama video di YouTube yang aku ceritain di bab awal. Ternyata memang ada penghobi yang memelihara ikan badut di dalam lingkungan akuarium berisi air tawar. Pertanyaan besar muncul, apakah memang benar ikan badut bisa hidup di air tawar? Ikan badut secara natural hidup di laut yang punya banyak karang dan koral. Habitat ini tidak cuma jadi tinggal si ikan badut saja, tapi juga banyak hewan air lain yang memang memanfaatkan koral sebagai tempat tinggal. Di area koral ini, ikan-ikan tidak hanya dapat tempat tinggal, mereka juga bisa dapat makanan. Jadi sebuah simbiosis mutualisme dijalin antara ikan badut dan koral. Ikan badut bisa dapat tempat tinggal yang memang mereka buat untuk bersembunyi dari predatornya serta mendapatkan suplai makanan. Sebagai balasan, ikan badut jadi tukang bersih-bersih si koral dari parasit. Karena ikan badut makanin itu. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Karena kalau tidak ada ikan badut, koral bakal kehilangan cleaning service-nya. Sedangkan tanpa koral, ikan badut tidak akan bisa bertahan hidup karena kehilangan tempat tinggal dan sumber daya makanan. Lalu, gimana jadinya kalau ikan badut dipelihara di dalam akuarium air tawar yang sudah pasti tidak ada koralnya? Ikan bisa jadi stres karena tidak menemui apa yang tersedia di habitatnya. Walau ikan badut hasil ternakan, mereka pasti punya naluri untuk bersembunyi. Jadi tidak ada koral, maka ikan bisa jadi stres. Keadaan prematur ini tidak seharusnya dialami oleh ikan badut, karena sejatinya melihara ikan yang baik adalah ketika kamu menyediakan tempat tinggal yang sepatutnya dan sesuai dengan habitat si ikan, bukan sebaliknya. Harus kamu yang nyocokin kebutuhan ikan, bukan ikan yang mencocokkan dirinya buat kamu karena dipelihara di tempat yang seadanya. Ikan badut yang dijadikan air tawar adalah sebuah praktek jahat yang tidak seharusnya dilakukan sama manusia. Selain menghilangkan kesempatan mereka hidup di habitat yang seharusnya, memelihara ikan air laut yang pure di air tawar kayak ikan badut juga bisa membunuh ikannya. Ikan badut tidak akan bisa bertahan lama hidup di air tawar karena insang dan ginjal mereka hanya berfungsi di dalam air laut. Ikan badut adalah ikan laut atau air asin yang telah beradaptasi dengan lingkungan air asin. Ginjal dan insang mereka tidak diatur untuk bertahan hidup di air tawar, sehingga mereka akan mati dalam beberapa jam jika tidak lebih cepat jika dimasukkan ke dalam air tawar. Beberapa ikan seperti salmon, menhaden, belut dapat beradaptasi dengan air asin dan air tawar, tetapi ikan badut tidak bisa. Karena memang kodrat hidupnya di air laut, maka melihara ikan badut di air tawar jelas bukanlah hal yang baik buat dilakukan. Mungkin ada yang berhasil, tapi jelas ikan badutnya tidak akan bisa bertahan lama karena memang secara natural bukan dipelihara dengan fasilitas dan metode yang tepat. Lebih baik invest dengan menabung lebih lama dan merakit tank air laut sungguhan ketimbang harus memaksa dan malah nantinya membunuh si ikan. Bab 5. Kesimpulan. Memang ada ikan air laut yang bisa hidup di air tawar, namun mayoritas merupakan ikan air payau yang punya salinitas air yang lebih rendah ketimbang air yang ada di laut. Jika GT atau Giant Trevally, terus ada mangrove jack dan ikan-ikan lainnya bisa hidup lancar di air tawar, itu karena mereka bisa beradaptasi dan secara natural bisa hidup di air dengan salinitas rendah. Namun, berbeda buat ikan badut. Mereka adalah murni ikan laut yang harus hidup di laut. Sama saja misal, kamu yang tinggal di bumi, terus mesti tinggal di planet Mars dan dipaksa harus beradaptasi, atau bisa juga misal, kamu disuruh tinggal di gurun Afrika yang sangat panas. Padahal biasanya kamu hidup di daerah yang sejuk. Memang kamu bisa saja tetap hidup di gurun panas, tapi sampai kapan? Ancaman kematian jauh lebih besar jika kamu hidup di tempat yang bukan sepantasnya kamu tinggali daripada tinggal di rumah asalmu. Sama dengan ikan badut yang harusnya hidup di laut atau di sebuah akuarium air laut, bukan di air tawar. Kalau menurutmu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.